Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fiddin, di mana saja Anda berada, para pemirsa di seluruh jagat raya, jumpa lagi dengan saya, Ayah Aristo Maria, di channel YouTube Aristo Maria Islamic Wisdom. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi secuil ilmu pengetahuan dari samudra pengetahuan Islam, yang insya Allah apa yang akan saya sampaikan akan bermanfaat dan akan menambah wawasan pengetahuan Anda. Ikhwan Fiddin, barangkali selama ini Anda sering mendengar nama-nama yang berawalan Zul seperti Zulkarnain, Zulkifli, Zunnun dan yang lainnya. Dan barangkali Anda tidak pernah tahu dan tidak pernah mencari tahu siapakah sebenarnya sosok Zulkarnain, Zulkifli dan Zunnun itu. Dan barangkali Anda pun tidak pernah tahu dan tidak pernah mencari tahu rahasia di balik nama-nama itu. Nah, sekarang saya akan mencoba menyingkap rahasianya. Anda penasaran? Yuk kita simak videonya. 7 nama yang berawalan Zul dan rahasia-rahasianya. 1. Zulqa'dah. Ikhwan Fiddin, bulan Zulqa'dah termasuk salah satu bulan yang dimuliakan atau Ashhurul Hurum. Bulan ke-11 Hijriah ini secara bahasa terdiri dari 2 kata, yaitu Zu yang berarti pemilik atau sesuatu yang memiliki, sedangkan Al-Qa'dah berarti tempat duduk. Jadi Ikhwan Fiddin, secara etimologi Zulqa'dah berarti pemilik tempat duduk atau sesuatu yang memiliki tempat duduk. Dalam Mu'jamul Wasit dijelaskan bahwa disebut Zulqa'dah karena pada bulan ini masyarakat Arab berdiam diri di daerahnya dan tidak berpergian jauh untuk berniaga atau berperang. Ikhwan Fiddin, ternyata masyarakat Arab jahiliyah menyebut bulan ini dengan sebutan Waranah, ada juga yang menyebut Al-Hawa. Menurut Abdul Qadir Al-Baghdadi dalam kitabnya Khazanatul Adab, pada masa jahiliyah bulan Zulqa'dah digunakan oleh masyarakat Arab untuk berdagang dan memamerkan syair-syair. Mereka mengadakan pasar dan menggelar pameran untuk mempublikasikan syair-syair, pamer kehormatan suku dan golongan, sambil berdagang di sekitar Makkah, kemudian setelah itu melaksanakan ibadah haji. 2. Zulhijjah. Ikhwan Fiddin, bulan ke-12 Hijriah ini juga termasuk ke dalam Ashhurul Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan. Secara bahasa, Zulhijjah terdiri dari 2 kata, yaitu Zu yang berarti pemilik atau yang memiliki, dan Al-Hijjah yang berarti haji. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Tahzibul Asma' wal Lughah, dinamakan bulan Zulhijjah karena orang Arab sejak zaman jahiliyah melakukan ibadah haji di bulan ini. Orang Arab melakukan ibadah haji sebagai bentuk pelestarian terhadap ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwan Fiddin, para ahli sejarah mencatat bahwa penamaan Zulhijjah muncul pada masa Kilab bin Murrah, kakek generasi kelima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekitar tahun 412 Masehi. Sebelumnya, masyarakat Arab jahiliyah menyebut bulan ini dengan nama Musbilah, Naas, dan Burak. 3. Zulqarnain. Ikhwan Fiddin, secara harfiah Zulqarnain memiliki arti pemilik 2 tanduk atau seseorang yang memiliki 2 tanduk. Sebagian ahli mengartikan Zulqarnain sebagai pemilik 2 kekuasaan karena kekuasaannya meliputi wilayah timur dan barat. Ada juga yang mengartikan pemilik 2 abad karena beliau hidup selama 2 abad. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Zulqarnain adalah nama gelar atau julukan seorang panglima penakluk sekaligus raja yang soleh. Beliau menyeru umat manusia untuk menyembah Allah. Beliau dijuluki Zulqarnain yang secara harfiah memiliki arti pemilik 2 tanduk. Maksudnya seorang raja yang memiliki kekuasaan antara timur dan barat. Beliau hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam 2000 tahun sebelum Masehi.
Ikhwan Fiddin, dalam satu riwayat diceritakan bahwa beliau pernah melaksanakan ibadah haji bersama Nabi Ibrahim, kemudian melaksanakan kurban. Bersumber dari seorang tabi'in bernama Ubaid bin Umair, Wahab bin Munabbih meriwayatkan bahwa Nabi Khidir adalah anak dari bibi Raja Zulkarnain. Ini berarti Raja Zulkarnain adalah sepupu Nabi Khidir. Ikhwan Fiddin, orang Barat meyakini bahwa Zulkarnain adalah sosok Raja Alexander yang agung atau Alexander the Great. Akan tetapi, para sarjana Islam seperti Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat bahwa Iskandar Zulkarnain bukanlah Iskandar yang agung atau Alexander the Great sebagaimana yang dimaksudkan orang-orang Barat. Karena faktanya, Raja Zulkarnain hidup pada tahun 2000 sebelum Masehi, sedangkan Alexander yang agung dari Makedonia, Yunani hidup pada tahun 323 sebelum Masehi hingga 356 sebelum Masehi. 4. Zulkifli. Ikhwan Fiddin, secara harfiah, Zulkifli berarti orang yang memiliki kesanggupan atau orang yang bertanggung jawab. Dalam Mu'ajamul Ma'ani dijelaskan bahwa Al-Kiflu serumpun dengan kata kafala yang berarti mengurus dan bertanggung jawab. Seperti dalam kalimat kafala yatiman yang berarti mengurusi, menafkahi, bertanggung jawab akan segala urusannya dan berjanji untuk mengurusnya. Maka Ikhwan Fiddin, kata Al-Kafil seperti yang terdapat dalam hadis Ana wa kafilul yatim fil jannah berarti orang yang memiliki kesanggupan dan bertanggung jawab mengurusi anak yatim. Ikhwan Fiddin, Zulkifli adalah julukan untuk seseorang yang bernama Bashar bin Ayyub. Arti Zulkifli secara harfiah sejalan dengan artinya secara historis. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Bashar bin Ayyub dijuluki Zulkifli karena beliau terpilih oleh Raja Ilyasa yang juga seorang nabi untuk melanjutkan tampuk kekuasaan dan beliau pun menyanggupinya. Maka Ikhwan Fiddin, setelah menjadi raja, beliau menepati janjinya dan terbukti menjadi raja yang adil bagi segenap rakyatnya. Menurut Ibnu Jarir dan Ibnu Naji, Zulkifli bukanlah seorang nabi, melainkan hanya seorang yang salih dan raja yang adil. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya, beliau adalah putra Nabi Ayub dan beliau adalah seorang nabi. Ibunya seorang wanita salihah yang bernama Rahmah. Ikhwan Fiddin, Imam Ibnu Katsir dan mayoritas ulama seperti At-Tabari, Ibnu Ishaq dan Ibnu Qutaibah bersandar pada argumentasi bahwa sanjungan Al-Quran kepada Zulkifli bersamaan dengan para nabi yang lain, hal itu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi. Ikhwan Fiddin, beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa Nabi Zulkifli tiada lain adalah Nabi Ezekiel atau Hazkiel atau Hizkil, yaitu seorang nabi yang diutus kepada bangsa Israel sekitar 200 tahun setelah Nabi Ilyasa atau Elisa pada masa kekaisaran Nebukadnezar II. Beliau termasuk salah seorang bangsa Israel yang diasingkan oleh Kaisar Nebukadnezar ke Babilonia. Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Zulkifli adalah Siddhartha Gautama, tokoh sentral dalam agama Buddha yang hidup pada abad ke-6 hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Pendapat ini bersandar pada asumsi bahwa Kifli adalah bentuk Arab dari Kafil, kependekan dari Kapilastu, ibu kota Sakya, tempat tinggal Siddhartha Gautama sebelum meninggalkan istana. 5. Zunnun. Ikhwan Fiddin, Zunnun tiada lain adalah Nabi Yunus yang diutus kepada bangsa Israel, tepatnya kepada penduduk kota Ninawa atau Niniwe sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Beliau hidup pada masa kekuasaan Raja Samaria Bari'am bin Yahwash atau Yarobiam bin Yoas.
Beliau diutus setelah Nabi Ilyas atau Elisa dan Nabi Ilyas atau Elia. Ikhwan Fiddin, Nabi Yunus dijuluki Zunnun dan Sahibul Hud, yang berarti pemilik Nun atau pemilik Hud. Nun atau Hud adalah sejenis ikan raksasa yang menelan Nabi Yunus. Para ulama meyakini bahwa Zunnun adalah Nabi Yunus. Hal ini berdasar kepada ayat Al-Quran, kisah surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88, dan hadis riwayat At-Tirmizi yang disahihkan oleh Al-Albani, yaitu da'watu din nun wa huwa fi batnil hud la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yada'u biha rajulun mudlimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lahu. Doa Zunnun ketika ia berdoa di dalam perut ikan adalah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Sesungguhnya tidak seorang muslim pun yang berdoa dengannya dalam suatu masalah kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Ikhwan Fiddin, para ulama berbeda pendapat mengenai lamanya Nabi Yunus berada di dalam perut ikan raksasa. Menurut Imam Qatadah, beliau berada dalam perut ikan selama 3 hari. Menurut Abu Ja'far As-Shadiq selama 7 hari. Menurut Abu Malik selama 40 hari. Sedangkan menurut Imam Mujahid bersumber dari Asy-Sya'bi, beliau ditelan di waktu duha dan dimuntahkan di waktu sore. Wallahu a'lam bissawab. 6. Zunnun al-Misri. Ikhwan Fiddin, selain Nabi Yunus, orang yang mendapatkan julukan Zunnun adalah seorang sufi besar abad ketiga dari Mesir, yaitu Abu Faid Sauban bin Ibrahim al-Misri. Beliau dilahirkan di Akhmin, sebuah kota kuno di tepi timur Sungai Nin dan dataran tinggi di Mesir, pada tahun 180 Hijriah atau 796 Masehi. Menurut versi lain, seperti dikutip oleh Profesor Dr. Hamka dalam bukunya Perkembangan dan Pemurnian Tasawuf, Zunnun al-Misri dilahirkan di Nauban, suatu negeri di antara Sudan dan Mesir. Dikutip dari kitab Al-Mim wal Waw wan Nun karya Ibnu Arabi, Zunnun secara harfiah berarti pemilik huruf nun atau pemilik dawat, merujuk pada huruf Arab nun yang menyerupai dawat, tempat menyimpan tinta hitam pekat yang dengannya huruf-huruf dituliskan. Ikhwan Fiddin, huruf nun menurut Ibnu Arabi memiliki arti yang lebih dalam dan menyimbolkan makna tentang sebuah rahasia, sebuah pintu menuju penerimaan taubat, kemurahan dan welas asih Tuhan, di mana hanya sedikit orang melalui pintu tersebut, yakni para pemilik nun atau Zunnun. Ikhwan Fiddin, sebagian ulama berpendapat bahwa Zunnun secara harfiah berarti penguasa ikan nun, sebuah julukan yang juga pernah disematkan kepada Nabi Yunus alaihissalam dengan kisah pertaubatannya yang luar biasa di dalam perut ikan nun. Di dalam sebuah riwayat dikisahkan asbab Abu Faid al-Misri dijuluki Zunnun. Suatu ketika Zunnun al-Misri menempuh perjalanan jauh dengan menumpang kapal laut. Di tengah laut tiba seorang saudagar kehilangan permatanya yang amat berharga. Saudagar itu menuduh Zunnun al-Misri pencurinya. Beliau pun disiksa dan dianiaya serta dipaksa mengembalikan permata yang hilang itu. Dalam keadaan tersiksa dan teraniaya, ia menengadahkan tangan lantas berdoa, "Duhai Tuhanku, Engkaulah yang Maha Tahu." Syahdan, seketika itu pula muncullah ribuan ekor ikan nun ke permukaan air mendekati kapal sambil membawa permata yang lebih besar dan indah di mulutnya masing-masing. Zunnun lantas mengambil salah satu permata yang menyerahkannya kepada saudagar itu. Ikhwan Fiddin, sejak peristiwa ajaib itulah ia dijuluki Zunnun,
yang berarti sang penguasa ikan nun. 7. Dzun-Nurain. Ikhwan fiddin, Dzun-Nurain artinya pemilik dua cahaya. Orang yang dijuluki Dzun-Nurain tiada lain adalah sahabat mulia Khalifah ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ada beberapa pendapat mengenai asbab beliau dijuluki Dzun-Nurain. Menurut Al-Mahlab bin Abi Sofrah, sahabat mulia Utsman bin Affan dijuluki Dzun-Nurain karena beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulsum. Ikhwan fiddin, hal senada juga disampaikan oleh Husain Al-Ja'fari. Menurut beliau, tidak ada yang mengumpulkan dua anak Nabi sejak Allah menciptakan Nabi Adam hingga hari kiamat selain Utsman. Ibnu Asakir menjelaskan dalam kitab Fadailus Sahabah bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, Utsman itu seorang yang memiliki kedudukan terhormat yang dipanggil dengan Dzun-Nurain, di mana Rasulullah menikahkannya dengan kedua putrinya. Sedangkan menurut Abbas Al-Aqad, seperti dikutip oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi dalam biografi Utsman bin Affan, beliau dijuluki Dzun-Nurain karena beliau banyak membaca Al-Quran di setiap malam dalam salatnya. Al-Quran adalah cahaya dan salat malam adalah cahaya juga.